Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Geria Ngaji Halimatus Sa'diyah yang saya hormati, pentingnya birrul walidain. Sungguh mulia pengorbanan seorang ibu dalam membesarkan anaknya. Ia mengalami kepayahan ketika hamil selama 9 bulan. Saat sedang melahirkan, ia mempertaruhkan nyawanya antara hidup dan mati. Kemudian ia menyusui anak itu, merawatnya dengan penuh kasih sayang, mengasuhnya hingga tumbuh dewasa. Begitu juga dengan perjuangan sang ayah dalam mencari nafkah, siang dan malam tak kenal lelah, memeras keringat, dan terkadang harus bersimbah darah. Meski penat dirasa, ia harus tetap tersenyum saat pulang ke rumah. Semua itu dilakukan demi menunaikan amanah dan mendapatkan ridho Allah. Mengingat begitu besar peranan dan jasa orang tua, wajar kiranya jika dalam ajaran Islam mereka mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi. Dalam Al-Quran ada banyak ayat yang menyebutkan kewajiban birrul walidain, disertai dengan tadabbur, perenungan, dan penghayatan agar lebih meresap ke dalam jiwa. Setiap nabi dan rasul diperintahkan untuk mendakwakan, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Quran surat An-Nahl ayat 36. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, disebutkan bahwa seorang hamba mempunyai kewajiban untuk bertauhid, mengesahkan Allah dalam segala sesuatu dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Sebagai gantinya, dia mempunyai hak untuk masuk surga selama tidak berbuat syirik. Inilah urgensi tauhid dalam Islam. Ia merupakan ajaran paling penting, paling pokok dan mendasar. Tauhid berbicara tentang kewajiban menunaikan hak Allah. Adapun birrul walidain berbicara tentang kewajiban menunaikan hak orang tua. Dua hal ini sama pentingnya, hingga disandingkan dalam satu ayat, karena menjaga adab kepada orang tua sama pentingnya dengan beradab kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Quran surat An-Nisa ayat 36. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Quran surat Al-Isra ayat 23. Masih dalam ayat yang sama, ayat 23, Al-Quran menjelaskan adab dalam berbicara dengan orang tua. Faqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.
Quran Surat Al-Isra ayat 23. Dalam bahasa Arab dan ilmu tahsin, huruf hijaiyah dengan karakter paling kuat adalah to, karena ia terbebas dari sifat-sifat huruf lemah seperti al-hamz, ar-rohawah, dilayyin. Sedangkan huruf hijaiyah yang karakternya paling lemah adalah huruf fa, karena ia tidak mempunyai sifat-sifat huruf kuat seperti al-jahr, al-syiddah, al-itbaq. Dari sinilah kita mendapatkan satu faidah bahwa di antara kelembutan dan keindahan bahasa Al-Quran ketika melarang perbuatan durhaka kepada kedua orang tua kita semua. Dilarang mengucapkan kata yang terdiri dari huruf paling lemah. Berkata secara pelan-pelan saja tidak boleh. Membantah dengan kata paling lemah saja dilarang. Apalagi sampai membentak, menghardik, mengumpat, atau dengan ketus berani mendebat mereka. Hati mereka pasti tersayat-sayat saat anak yang mereka ajari bicara sewaktu kecil, begitu tumbuh dewasa justru menggunakan kefasihan lidahnya untuk menyudutkan mereka. Astaghfirullahaladzim. Masih erat kaitannya dengan poin di atas tentang larangan berdebat dengan orang tua. Anak yang sudah sukses, walaupun memiliki segudang prestasi, harta, dan tahta yang tinggi, tetap harus merendah dan mengalah di hadapan orang tuanya. Kepak sayap kesuksesan hidupnya di hadapan ayah bunda yang menjadi sebab utama kesuksesan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahman wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 24. Wakhfid lahuma artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya. Hal menarik dalam ayat ini, saat kita diperintahkan untuk tunduk kepada orang tua terhadap kata janaha yang artinya sayap. Secara eksplisit Allah berfirman, "Rendahkanlah kepak sayapmu." Para ulama menyebutkan bahwa maksudnya adalah tawaddu' dan lemah lembut dalam bergaul. Seekor burung ketika hendak memukul lawan atau menyerang mangsanya, ia tinggikan sayapnya terlebih dahulu. Nah, seorang anak yang sudah tumbuh dewasa dilarang mengepakkan dan mengangkat sayapnya di hadapan orang tua, karena itu termasuk simbol perlawanan terhadap mereka. Frasa sayap bisa diartikan kekuatan, juga bisa dimaknai kesuksesan. Seorang anak yang sudah berjaya tidak diperbolehkan merasa lebih hebat dari kedua orang tuanya, apalagi sampai menyombongkan diri. Masyarakat Nusantara mengenal dongeng Malin Kundang dari Sumatera Barat. Si anak durhaka yang dikutuk jadi batu karena menyakiti hati ibu. Dalam sejarah peradaban Islam, kita mengenal sosok Abu Hanifah dan Kufah. Meski sukses dan sudah jadi orang hebat, ia tetap sayang dan rendah hati pada ibunya. Al-Kisah. Suatu ketika, sang ibu minta diantarkan ke rumah Umar bin Dzar untuk meminta fatwa. "Biar aku saja yang memberi fatwa kepadamu, duhai ibunda," kata Abu Hanifah pelan. Tetapi sang ibu menolak. "Tidak, aku mau minta fatwa kepada Umar bin Dzar." Maka Abu Hanifah menuruti permintaan sang ibu. Ditemaninya ke rumah Umar dengan menaiki keledai. Umar bin Dzar pun dibuat kaget. Apa tidak salah seorang imam datang kepadanya untuk meminta fatwa? Bagaimana mungkin aku bisa memberi fatwa?
sementara engkau berada di sini?" tanya Umar. "Tidak masalah, ini demi permintaan ibuku," jawab Abu Hanifah. Lihatlah bagaimana sikap Abu Hanifah terhadap ibunya, seorang imam yang agung, ahli fikih, paling disegani semua orang, ta'zim hormat kepadanya, dan ia memilih untuk sabar menurut apa maunya sang ibu, tidak menyombong, merendahkan diri, semua itu karena rasa sayangnya kepada sang ibu. Masya Allah, alangkah mulia akhlakmu wahai imam. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan teladan birrul walidain yang agung ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.